Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saparingga Priani dari kelas 2D Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 1210394, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang daftar pustaka dan kutipan. Yang pertama yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Unsur-unsur daftar pustaka. Unsur daftar pustaka itu ada 5. Yang pertama, nama penulis ataupun pengarang. Yang kedua, judul buku serta judul artikelnya. Yang ketiga, tahun terbit dan juga edisinya jika ada. Yang keempat, tempat terbit. Dan yang terakhir, nama penerbit. Aturan umum penulis daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis ditulis paling awal. Yang kedua, tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Yang ketiga, judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Yang keempat, kota dan nama penerbit. Kutipan. Kutipan adalah gagasan yang diambil dari sumber lain untuk memperkuat tulisan sendiri. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu dapat diambil dari sumber manapun, seperti majalah, referensi buku, ensiklopedi, dan lain-lain. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan yaitu ada 2. Yang pertama, untuk memperkuat pendapat atau ide yang dikemukakan dalam karya ilmiah. Yang kedua, bertujuan untuk menghindari adanya plagiarisme. Bagi yang ingin mengutip tulisan dari karya orang lain, perlu mengetahui dan memahami caranya. Kemudian tujuan kutipan. Sebagai landasan teori untuk tulisan kita, sebagai penjelasan, dan bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ini mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini menguraikan intisari pendapat tersebut. Susunan kalimat sesuai dengan gaya bahasa penulisan sendiri. Selanjutnya, teknik mengutip kutipan langsung. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik. Yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Selanjutnya, teknik mengutip kutipan tidak langsung. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Jarak spasi, kutipan dengan berupa pengarang. Selanjutnya, prinsip-prinsip kutipan. Jangan mengubah kata-kata, jangan memperbaiki kesalahan, dan jangan menghilangkan kalimat tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.